Shalom untuk kita semua. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari biarlah firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh menikmati indahnya pagi ini. Kami boleh menikmati hari pagi, dan biarlah kasih Tuhan selalu melimpah dalam diri kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kita memberikan kaki kami dan terang menjadi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu remaja dan Bapak sebulung yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini Sabtu 3 September 2022 diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Ini adalah hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dahulu ketika ada sebuah patung Tuhan Yesus yang mau dibangun di Rio de Janeiro, Brasil, yaitu patung Christ the Redeemer, banyak sekali perdebatan, banyak sekali diskusi apakah memang bisa membangun patung Yesus pada saat itu. Dan kemarin juga kita sudah tahu bahwa di Toraja sudah berdiri patung Yesus di sana. Nah, pada saat itu diskusinya adalah apakah memang kita ini boleh membuat patung? Karena firman Tuhan pada ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, di sini memang kita nggak bisa untuk menafsir nats ini secara sendiri. Tapi kita juga bisa melihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi jangan menafsir secara langsung dari ayat yang keempat, tapi lihat juga di ayat yang kelima. Artinya di sana ada perkataan jangan sujud menyembah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita juga ingat ketika Musa menuntun bangsa Israel. Kalau kita membaca dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9, di sana Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung. Patung apa itu? Patung ular tembaga, sehingga ketika orang memandang kepada ular itu mereka hidup. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung. Nah, kalau dengan demikian, maka ini dalam nats ini yang mau kita ditekankan jangan sujud menyembahnya. Oleh karena itu, kalaupun kita membuat patung karena itu berkaitan dengan seni rupa, ya sah-sah saja, silahkan. Tapi jangan sujud menyembah, jangan beribadah kepadanya. Dan di sini ditekankan dalam hukum ini juga cara penyembahan yang juga harus benar. Jangan melalui benda berhala kita menyembah kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, kalau kita baca dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 6, pada saat itu Musa sedang di atas gunung, lalu kemudian mereka bersungut-sungut, lalu kemudian mereka berkata, buatkanlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Lalu Harun berkata apa? Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Setelah itu Harun memahat itu semua menjadi sebuah lembu emas. Dikatakan, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu setelah itu apa? Harun membuat mezbah di depan anak lembu itu.
Maka berserulah Harun, besok hari raya bagi Tuhan. Tuhan itu besar, artinya untuk Jehovah, untuk Allah Yahweh. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Apa yang terjadi di sana? Tuhan murka, karena waktu itu korban keselamatan, korban bakaran dipersembahkan di depan lembu itu, sehingga penyembahan terhadap Allah dilakukan melalui anak lembu itu. Nah, karena itulah penyembahan kita kepada Tuhan adalah melalui roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, itulah penyembahan kita. Jadi jangan lagi melalui benda-benda apapun, jangan melalui patung-patung apapun. Dan karena itu, mari saat ini kita melihat saat ini apa sih yang menjadi berhala kita. Kalaupun kemudian yang kita posisikan sebagai patung untuk kita sembah. Nah, saat ini dahulu televisi, artis idola, namun juga saat ini banyak orang sepertinya suka dengan game online sehingga lupa untuk memprioritaskan Tuhan. Orang lupa saat ini mempunyai waktu untuk Tuhan, karena kita lebih suka pada hal-hal yang kita idolakan, hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang duniawi ini. Dan karena itulah mari kita kembali prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Mari prioritaskan firman Tuhan di atas segala-galanya, bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup yang akan merubah kita agar kita menjadi berkat. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah dalam hidup kami memprioritaskan Engkau sebagai yang terutama ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami Tuhan terlena dengan hal-hal duniawi sehingga kami sujud, dan bahkan Tuhan kami terlena oleh mereka semua. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, juga berkati Tuhan setiap pekerjaan kami, dan biarlah hanya kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.